فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون. لا تضامون bidhammi ta wa takhfifil mim. Ada 3 riwayat. Yang pertama la tudhamun, dengan mendhammah mim. Mim nggak perlu dikasih mu'jammah atau yang lainnya karena memang nggak ada yang pakai apa ini? Titik. Paham ya? Nah. Wa takhfif bidhammi ta wa takhfifil mim, dengan mendhammah ta dan meringankan mimnya. Nggak pakai tasydid. Takhfif nggak dikasih tasydid. Sehingga bacanya la tudhamuna. Ai maknanya la yalhaquhum dhaimun. Kalian tidak mendapatkan rasa dhaim. Wa dhaimu az-zulm. Dan dhaim maknanya kezaliman. Kalian tidak dizolimi, tidak saling menzolimi ketika melihat apa ini? Allah Subhanahu wa taala. Karena saking lapangnya, masing-masing berdiri tempatnya bisa melihat kepada siapa? Allah, nggak perlu apa ini? Desak-desakan. Nah. Wal makna, dan maknanya la yahjubu ba'dukum ba'dha an ru'yah wa yadlimuhu biman'ihi iyah. Kalian tidak terhalangi, sebagian kalian tidak menghalangi sebagian yang lain dari melihatnya, sehingga membuat yang lain menzolimi orang lain untuk menghalanginya. Dan rebutan jadinya. Kenapa? Karena payah melihatnya. Mau nggak mau kalau bisa harus melihat, harus menzolimi siapa? Orang lain supaya bisa melihat. Adapun melihat Allah nggak ada. Kata Allah, la tudhamun, kalian nggak dizolimi. Karena masing-masing nggak perlu sampai menzolimi siapa? Orang lain. Ngelihat di tempatnya saja pun, berdiri di tempat masing-masing bisa melihat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kulla wahidin yarahu, karena masing-masing orang apa ini? Ngelihat, nggak rebutan ngelihatnya. Nah. La tudhammuna bitasydidil mim, dengan mentasydid mim. La tudhammuna. Wa fathita la tadhammuna wa dhammiha, dan juga mendomahnya. Bisa la tadhammuna, bisa la tudhammuna. Taknya bisa 2. Yakni maknanya la yandammu ba'dukum ila ba'din fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu timpa-timpaan, yandam bergabung. Tidak perlu sebagian kalian bergabung dengan sebagian yang lain untuk bisa melihatnya. Li'anna syai'a idza kana khafiyan, dikarenakan sesuatu jika dia tersembunyi, enggak gampang terlihat. Yandammul wahid ila sahibihi liyuriyahu iyah, maka seseorang perlu bergabung dengan orang lain untuk apa ini? Bisa melihatnya. Nah, karena nggak sama, nggak nampak, sehingga mau nggak mau dia harus gabung dengan orang lain supaya bisa apa ini? Kayak panjat-panjatan lah supaya bisa apa ini? Melihatnya. Karena ngelihatnya nggak gampang. Yang mau dilihat tersembunyi, sehingga untuk bisa melihatnya harus apa ini? Harus gabung dengan orang lain. Ini ngelihat Allah tidak perlu kayak gitu. Nggak perlu sampai kalian gabung dengan siapa ini? Orang lain, karena saking jelasnya yang dilihat. Nah. Amma la tudarrun aw la tudarrun fal makna la yalhaqum darar. Maknanya kalian tidak mendapatkan kemudaratan, enggak mendapatkan kepayahan. Nah, dengan melihatnya. Li'anna kulla insanin yarahu subhanahu. Karena setiap orang bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa payah. Wa huwa fi ghayati ma yakun minat tuma'ninah warrahah. Dan dia berada di puncak ketenangan dan kerehatan. Enggak perlu desak-desakan, tenang saja ngelihatnya, masing-masing cukup berdiri di tempatnya bisa ngelihat kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini penggambaran bagaimana mudahnya dan gampangnya untuk melihat kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi
wa qabla tulu wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak dikalahkan dari salat sebelum terbitnya matahari. Salat apa? Subuh. Dan salat sebelum tenggelamnya matahari, salat asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Li salatin qabla tulu'i syamsi wa hiyal fajr. Untuk salat sebelum terbitnya matahari yaitu salat fajar. Wa qabla ghurubiha hiyal asr, dan sebelum tenggelamnya itu salat asar. Ini menunjukkan pentingnya dua salat ini, subuh dan asar. Wal asru afdal minal fajr. Dan salat asar lebih afdal daripada salat apa? Salat fajar. Li'annaha salatal wusta, as-salatul wusta, karena dia adalah salat yang wusta. Padahal, dan ini sudah dinyatakan oleh Allah. Nah, kemudian nanti akan disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah apa? Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat apa? Wusta. Datang dalam hadis Nabi SAW bahwa yang dimaksud dengan salat wusta adalah apa? Salat asar. Nah, sehingga ini ataf apa ini? Ataf khusus kepada yang apa? Umum. Hafizu 'alas sholawat. Sholawat itu sudah masuk ke dalam semua salat. Tapi ditekankan lagi salat apa ini? Wusta, salat pertengahan. Salat yang paling bagus, salat yang paling bagus, yang paling mulia, yaitu salat apa? Asar. Nah, sehingga ini menunjukkan dia lebih penting daripada salat-salat yang lainnya. Kalau bisa jangan sampai tertinggal, jangan sampai jadi masbuk di salat apanya? Salat asarnya. Nah, kalau mau ditambahkan, tambahkan situ ayatnya ya. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allati khasallahu bil amri bil muhafadzah 'alaiha ba'da ta'mim. Yang Allah khususkan dengan perintah untuk menjaganya setelah perintah secara apa ini? Umum. Dalam ayat itu tambah kasih kode, kasih tambah situ satu dalam ayat firman Allah, hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta. Wal fajru afdal minal asri min wajhin. Sementara salat subuh lebih afdal daripada salat asar dari sebagian apa? Sisi. Li'annaha sholatul masyhudah. Karena dia adalah salat yang disaksikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang katakan oleh Allah, wa Qur'anal fajr, dan salat subuh, bacaan dalam salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan dalam salat subuh itu disaksikan. Wajah fil hadis sahih man shallal bardaini dakhalal jannah. Dan telah datang dalam hadis yang sahih barang siapa yang salat dua dingin, salat subuh dan asar. Subuh sebelum terbitnya matahari masih dingin. Nah, asar udah matahari sudah apa ini? Sudah turun. Nah, dakhalal jannah wa humal fajr wal asr. Keduanya adalah salat fajar dan salat asar. Wa fi hadzal hadis min sifatillah. Di dalam hadis ini terdapat penetap dari sifat-sifat Allah, isbatu annallaha yura. Penetapan bahwasanya Allah dilihat, yura bacanya. Wa qad sabaqa syarhu hadhihi sifah inda dzikril ayati dalla 'alaiha. Dan telah lalu penjelasan dari ayat ini ketika menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan tentangnya. Wa hiya arba'u ayatin. Dan dia ada 4 ayat dulu. Di antaranya tentang kisah Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa ingin melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan apa? Lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Nah, di mana ini? Di dunia. Nah, namun di akhirat ini menunjukkan Allah bisa dilihat, dan juga beliau bawakan dalil yang lain. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nah, yang kedua pakai dha. Nah, ini melihat. Qala rahimahullah wal ahadits fi hadza mutawatirah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis-hadis dalam masalah ini adalah mutawatir dari Nabi SAW. Mutawatir jalan-jalannya sangat banyak. Fatubutuha qat'iyyun, sehingga tetapnya masalah ini adalah bersifat pasti, qat'i, pasti. Wa dalalatuha qat'iyyah, dan sisi pendalilannya pun juga qat'i, pasti, bukan zonni. Zonni ini masih kira-kira.
Walihada dhahaba ba'dul ulama ila anna man ankara ru'yatallah fahuwa kafirun murtad. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang mengingkari Allah bisa dilihat maka dia kafir murtad. Karena ada dalilnya sangat apa ini? Banyak sampai derajat mutawatir. Wa annal wajiba 'ala kulli mu'minin an yuqirra bidzalik. Dan bahwasanya wajib bagi setiap mukmin untuk mengakui hal ini. Mengakui apa? Bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Qala wa inna ma kafarnahu. Kata mereka, hanyalah kami mengkafirkannya. Siapa ini? Yang mengingkari Allah bisa dilihat. Li'annal adillah qat'iyyatut tsubut wa qat'iyyatud dalalah. Karena dalil-dalilnya bersifat pasti ketetapannya dan pendalilannya. La yumkinu li ahadin an yaqula, tidak mungkin bagi seorang pun untuk dia mengatakan inna qaular Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mungkin bagi seorang pun untuk mengatakan bahwasanya hadis Nabi innakum satarawna rabbakum, bahwasanya kalian pasti akan melihat Rabb kalian, innahu laisa qat'iyyud dalalah, bahwasanya dia tidak pasti sisi penunjukannya. Sisi pendalilannya enggak pasti, masih ada kemungkinan. It laisa hunaka syai'un ashaddu qat'an min mithli hadhihi tarkib. Dikarenakan tidak mungkin ada di sana yang lebih pasti daripada susunan seperti ini. Innakum, pakai apa ini? Penekanan inna. Kemudian pakai apa ini? Sin. Sinnya pun sin untuk apa kemarin? Tahqiq. Sinnya untuk menunjukkan apa? Penegasan lagi. Innakum satarawna, kalian pasti akan benar-benar apa ini? Melihat. Nah. Laukanal hadis innakum tarawna rabbakum. Kalau seandainya hadisnya bunyinya seperti ini. Innakum tarawna rabbakum. Tanpa apa? Tanpa sin. La rubbama imtallat ta'wil. Imtallah, ihtamalah. Tahtamil. Imtallah. Semua sama, tahtamil. La rubbama tahtamilu ta'wil. Pakai tak enggak ya? Tak, kembalinya kemana? Hadis. Dalalahnya. Maka ada kemungkinan untuk dia apa ini? Ditakwil. Kalau nggak pakai sin masih mungkin ditakwil. Oh, yang mungkin bukan Allahnya yang dilihat, tapi ininya malaikatnya atau yang lainnya. Wa annahu abbara 'anil ilmil yaqini birru'yatil basariyah. Dan bahwasanya beliau mengungkapkan dari ilmu yang yakin dengan ru'yah basar. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah apa ini? Ilmu yang yakin, ru'yah qalbiyah yang diinginkan. Tapi pakai bahasa ru'yah apa ini? Ru'yah basar. Nah, sebenarnya yang mau dimaksudkan apa ini? Keyakinan dalam hati. Nah, kalian pasti yakin saat itu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalian melihat dengan apa ini? Dengan mata kepala, tapi mata apa? Mata hati, artinya ya, yakin. Nah, masih bisa dipalingkan. Lakinnahu sarraha bi annana narahu kama narahul qamar. Akan tetapi justru Nabi Shallallahu alaihi wasallam terang-terangan mengatakan bahwasanya kita pasti akan melihat Allah sebagaimana nanti kita melihat apa ini? Bulan. Berarti ru'yah apa ini? Ru'yah basar atau ru'yah qalb? Ru'yah basar. Kenapa? Disamakan oleh Rasul dengan melihat apa ini? Bulan. Kalau melihat bulan pakai apa? Ru'yah apa? Basariyah, mata kepala bukan mata hati. Wahiyah hissi, dan ini mata yang apa ini? Yang hissi, yang nyata, yang mata yang bisa untuk indera, alat indera. Wa sabaqalana anna ahlat ta'til yu'awwiluna hadhil ahadits. Dan telah lalu bahwasanya orang-orang ahli ta'til yang suka menolak sifat, mereka memalingkan hadis-hadis ini. Wa yufassiruna ar-ru'yata bi ru'yatil ilm, dan mereka menafsirkan ru'yah di sini dengan ru'yah ilmu. Ru'yah apa? Qalbiyah. Melihat dengan mata apa? Hati. Itu ilmu maknanya. Wa sabaqa butlanu qaulihim, dan telah batil dan telah lalu penjelasan tentang batilnya pendapat mereka ini. Ini menjadi ijma'. Nah, ijma'nya salaf. Salaf satupun tidak ada yang menafsirkan ru'yah yang disebut dengan ru'yah apa ini? Qalbiyah. Dan ru'yah melihat kalau secara zahirnya melihat dengan apa ini? Dengan mata kepala. Nah. Qauluhu amsalu hadhil ahadits ila akhirih, ucapan musannif Syekhul Islam, dan seperti hadis-hadis ini aniya
Unzur ila amsali hadzal ahadits, dan lihatlah kepada hadis-hadis yang semisal ini. Allati yukhbiru biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih, di mana Nabi mengabarkan tentang Rabb-nya. Fama kana mithlaha subutan wa dalalatan fa hukmuhu hukmuha. Maka apa-apa yang seperti hadis-hadis ini secara tetapnya dan pendalilannya, maka hukumnya pun sama seperti hukum itu. Qauluhu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, meyakini menetapkan untuk Allah sifat. Al-firqah ay at-taifah, sekelompok. An-najiyah allati najat fid dunya minal bid'ah wa fil akhirati minan nar. An-najiyah, kelompok yang selamat, selamat dari di dunia dari bid'ah, dan di akhirat selamat dari neraka. Namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat di dua tempat, dunia dan akhirat. Di dunia selamat dari apa? Dari bid'ah, di akhirat selamat dari neraka. Ahlus sunnati wal jamaah, nama lain mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ay alladzina akhadhu bisunnah wajtama'u 'alaiha. Ini alasan penamaan kenapa mereka disebut ahlus sunnah. Karena mereka mengambil sunnah dan mereka berkumpul di atasnya, bersatu di atasnya. Ahlus sunnah, mereka mengambil sunnah. Wal jamaah, karena mereka bersatu di atas sunnah tersebut. Nah, yu'minuna bidzalik, ahlu sunnah mereka mengimani hal ini, semua yang dikabarkan oleh Nabi tentang Rabb-nya berupa sifat. Ai bima akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bidzalik ai bima akhbara bihi Rasul kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Sama seperti mereka beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam apa ini? Al-Quran. Bagi mereka sama. Apa yang Allah kabarkan tentang Allah sendiri dan apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang Allah sama. Sama-sama wajib diimani dan dibenarkan. Li'anna ma akhbara bihi Rasul alaihi salatu wassalam yajibu alaina an nu'mina kama yajibu alaina an nu'mina bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Dikarenakan apa yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam wajib bagi kita untuk mengimaninya, sama seperti wajib bagi kita untuk mengimani apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Illa annahu yakhtalifu anil Quran fi subut. Hanya saja berbeda dari Al-Quran, hadis itu berbeda dari Al-Quran dari sisi ketetapannya. Dari sisi tetapnya, penetapannya beda. Fa inna lana nazaraini binisbati lana lima ja'at bihi sunnah. Karena kita punya dua pandangan terhadap apa yang datang berupa sunnah. Kalau Al-Quran cuma berapa? Satu saja. Kalau hadis harus berapa? Dua. Kalau Al-Quran cukup apanya? Dalalahnya. Subutnya sudah pasti. Nggak pasti tetap, karena mutawatir. Sehingga tinggal melihat sisi pendalilnya. Betul nggak ayat ini bisa dipakai untuk apa ini? Untuk masalah ini. Tapi kalau hadis harus berapa? Dua. Harus kita pastikan dulu hadisnya apa ini? Sahih. Baru setelah sahih kita lihat dulu. Bisa nggak? Betul nggak hadis ini bisa jadi dalil untuk masalah ini? Nah, bedanya cuma di situ. An-nazarul awal, pandangan yang pertama adalah fi subutihi, tentang ketetapannya, tetap atau enggak hadis ini. Kalau Al-Quran nggak perlu dicek-cek, udah pasti benar semuanya, mutawatir, sahih, pasti. Yang kedua, wan nazarus tsani fi dalalatihi. Yang kedua adalah memandang, melihat pada apanya? Sisi pendalilannya. Cocok enggak ini dipakai hadisnya untuk masalah ini? Nah, amma fil Quran falana nadharun wahid. Adapun pada Al-Quran maka kita cuma punya satu pandangan saja. Wa huwa an-nadhar fid dalalah, yaitu melihat pada apanya? Sisi pendalilannya saja. Enggak perlu tanya lagi sahih atau enggaknya, karena udah pasti apa ini? Sahih ayatnya. Nah, wa qad sabaqa lana bayanud dalal al-adillah ad-dala ala wujubi qabuli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah lalu penjelasan dalil-dalil yang menunjukkan atas wajibnya untuk menerima apapun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, qala min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsil sabaqalana syarhu hadza. Tanpa perlu ditahrif, dipalingkan, ditakwil, wala ta'til, ditolak, tidak pula perlu ditolak. Dan ini nanti ada kaitan maknanya mirip, sudah lalu. Bahwasanya setiap mu'awil pasti apa ini? Muharrif. Dan setiap muharrif pasti apa? Mu'awil dari masing-masing sisinya. Tanpa ditakwil, takwil dia nerima, tapi maknanya apa? Dipalingkannya.
Allah punya yadun, iya yadun. Tapi maknanya bukan apa? Tangan. Dia bilang yadun. Nah, dia tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ta'til menolak. Nah, sama sekali enggak dia terima. Nah, wa min ghairi takyif, tanpa dipertanyakan bagaimananya. Kaifa, enggak tanya kaifa, bagaimana bentuknya. Wala tamtsilun, tidak pula diserupakan. Nah, dengan sifatnya makhluk. Sabaqa syarhu hadza, dan telah lalu penjelasan masalah ini. Wallahu taala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.